Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayatullah dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu orasi yang bertemakan akuntansi sebagai instrumen perlawanan terhadap money laundry di era digital. Dewan juri dan rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami pada era di tahun ini, Indonesia merupakan negara yang begitu besar, masyarakatnya yang begitu banyak, tanahnya berlimpah, tanahnya yang begitu luas. Namun saya bingung dan bertanya-tanya, mengapa negara kita tidak pernah meraih suatu kekayaan bagi seluruh masyarakatnya? Kalau kita melihat perkembangan teknologi, setidaknya kita mampu bersaing. Setidaknya kita mampu bersaing di level ASEAN ataupun sudah menengahi di level tingkat Asia dan mulai bersaing di tingkat global. Baik itu secara sumber daya alamnya yang begitu melimpah seperti misalkan batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Yang mana kekayaan alam ini itu harusnya bisa terjamahkan oleh masyarakat. Kalau kita melihat data yang dimana negara telah mengekspor lebih dari 50 ton misalkan per hari. Artinya harusnya pajak masuk dan tersalurkan di masyarakat. Tetapi kita bertanya, mengapa sekarang masih banyak orang miskin yang tidak bisa sekolah? Mengapa kita masih melihat orang miskin yang selalu berada di perempatan jalan meminta, mengemis kepada para pengemudi? Apakah negara tidak hadir? Perlu kita ketahui bersama, di era digital saat ini banyak sekali model-model jenis untuk melakukan money laundry. Kita flashback kembali, bagaimana sumber daya alam kekayaan di Indonesia ini ketika dijualkan suatu negara tetapi tidak pernah kembali ke masyarakatnya. Kemana uang-uang itu beredar? Kemana hasil keuntungan swasta tidak pernah kembali kepada masyarakat? Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, kita perlu mengetahui bahwasannya terdapat invoicing dan money laundry. Dewan juri dan teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui adanya invoicing. Kenapa? Ketika suatu wilayah, suatu perusahaan swasta melakukan ekspor nikel misalkan kepada negara luar, yang mereka laporkan dari 10 miliar misalkan, yang mereka laporkan hanya 3 miliar. Artinya mereka tidak akan membayar pajak sebesar mereka mengekspor 10 miliar. Lantas bagaimana uang-uang 10 miliar ataupun 7 miliar sisanya? Bagaimana negara tidak mampu mengendusnya? Inilah yang kami rasa adanya money laundry di era digital. Dewan juri dan rekan-rekan sekalian, kita harus menentang adanya money laundry di era digital. Money laundry di era digital seperti bisa memanfaatkan e-commerce ataupun marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya macamnya. Bagaimana mekanismenya? Misalkan di suatu toko tersebut menjualkan laptop misalkan dengan harga 30 juta, tapi yang di check out ada 1000, tapi yang sebenarnya dijual hanya 3 unit saja. Artinya terjadi kecurangan money laundry di situ. Maka kami yakin dengan posisi akuntan sebagai penentu laporan keuangan menjadi distribusi penting akan hadirnya penegakan hukum secara mandiri oleh para akuntan sehingga tidak terjadinya money laundry. Kami yakin jika pemerintah menegakkan kepastian, menegakkan aturan bahwasanya setiap toko e-commerce, marketplace sebagai macam harus mewajibkan pihak akuntan terlibat di sana, kami yakin dan percaya bahwasanya money laundry di era digital dapat diberantas dari segi apapun pada akhirnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.